Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Miss Lili. Hari ini Miss akan membahas materi kita yang kedua, yaitu barisan Fibonacci, barisan dan deret aritmatika. Ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Oke, sebelum Miss membahas materi ini lebih lanjut, mari kita ingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Di sini ada soal, sebuah restoran cepat saji menyusun meja dan kursinya dengan aturan sebagai berikut. Kalian perhatikan. Pertanyaannya, yang nomor 1, berapa banyak kursi yang harus diletakkan jika meja 5 digabung? Jika ada 5 meja digabung, kursinya ada berapa? Yang nomor 2, berapa banyak kursi yang harus diletakkan jika 8 meja digabung? Jika ada 8 meja digabung, kursinya berapa? Oke, perhatikan gambarnya. U1 atau meja 1 itu ada 4 kursi. Meja 2 ada berapa kursi? Ada 6. Meja 3 itu ada 8. Nah, di sini kalian lihat polanya. Dari 4 ke 6. Dari 6 ke 8. Ini selalu bertambah 2. Berarti kalau yang Miss tanya itu urutan ke 4 atau mejanya ada 4, berarti kursinya ada 10. Selalu bertambah 2. Jadi barisan bilangannya itu 4, 6, 8, 10, 12, selalu bertambah 2. 12 tambah 2, 14, 14 tambah 2, 16, 16 tambah 2, 18. Jadi untuk jawaban nomor 1 itu banyak kursi yang diletakkan jika ada 5 meja digabung. Berarti urutan yang kelima ada berapa di situ? Iya, betul, ada 12. Untuk nomor 2, urutan yang ke-8 ada berapa kursinya? Iya, ada 18. Alhamdulillah, berarti kalian masih paham ya. Oke. Materi selanjutnya yaitu tentang barisan Fibonacci. Aturan pada barisan Fibonacci apa aja? Yang nomor 1, angka pertama itu bebas. Jadi belum ada aturannya. Angka kedua itu masih bebas. Angka ketiga diperoleh dari penjumlahan angka ke-1 dan ke-2. Jadi angka yang bebas itu 1, angka pertama bebas, angka kedua bebas. Kalau angka ketiga itu diperoleh dari penjumlahan angka pertama dan angka kedua atau 2 angka sebelumnya. Berarti angka keempat diperoleh dari penjumlahan angka kedua dan ketiga. Angka kelima diperoleh dari penjumlahan angka ketiga dan keempat. Pokoknya angka belakangnya itu diperoleh dari penjumlahan 2 angka sebelumnya. Oke, ternyata barisan Fibonacci itu ditemukan oleh Leonardo da Pisa, ilmuwan dari Italia. Untuk contoh soalnya, di sini Miss ada soal 1,3, 4, 7, titik. Titik ini berarti artinya kalian suruh mengisi 3 angka berikutnya berapa? 3 angka setelah angka 7. Penyelesaiannya, oke, ingat ya, bilangan selanjutnya itu diperoleh dengan menjumlahkan 2 angka sebelumnya. Tadi kan angka pertama itu bebas 1. Angka kedua masih bebas. Angka ketiga jumlah dari 1 ditambah 3. Angka 7 diperoleh dari 3 ditambah 4. Berarti belakangnya angka 7 diperoleh dari 4 ditambah 7. Ketemunya 11.
7 ditambah 11 ketemunya 18. 11 tambah 18 ketemunya 29. Contoh yang nomor 2, 4,2, 6, 8, titik titik, titik titik, titik titik. 3 angka berikutnya berapa? Ingat, angka belakangnya itu jumlah dari 2 angka sebelumnya. Berarti angka belakang 8 itu jumlah dari 6 ditambah 8, 14. 8 ditambah 14, 22. 14 tambah 22, ketemunya 36. Oke? Untuk latihan, Miss ada beberapa soal. Soal yang pertama, 3 angka berikutnya dari 4,1,5, titik titik. Kalian lanjutin. 3 angka setelahnya berapa? Ingat, tadi apa? Ya, menjumlahkan 2 angka sebelumnya. Yang nomor 2, manakah di antara barisan bilangan berikut yang termasuk barisan Fibonacci? Jadi, kalian cari, mana sih yang termasuk barisan Fibonacci? Yang A, apakah ini termasuk barisan Fibonacci? Kamu cek. Apakah 2 angka sebelumnya itu ketemunya angka belakangnya? Oke, contohnya seperti nomor 1, 7 ditambah 26, apakah ketemunya 63? 26 ditambah 63, apakah ketemu 124? Kalau benar, berarti iya, ini termasuk barisan Fibonacci. Tapi kalau salah, berarti bukan barisan Fibonacci. Itu juga yang B, kalian cek. Yang C dan yang D. Oke, barisan bilangan. Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang dibentuk menurut beberapa pola tertentu. Barisan aritmatika dapat dinyatakan dengan cara A. Menuliskan beberapa suku pertamanya sampai pola atau aturan untuk menuliskan sampai suku berikutnya jelas. Yang nomor 1, ada barisan 1, 4, 9, 16. Ini termasuk barisan bilangan kuadrat asli. Ini udah kita pelajari di video yang kemarin. Nomor 2, ada barisan 5, 7, 9, 11. 5 ke 7 bertambah 2. 7 ke 9 tambah 2. 9 ke 11 tambah 2. Berarti angka setelah 11 berapa? Ya, ditambah 2 juga, jadinya 13. Jadi selalu menambahkan 2 pada suku berikutnya. Nomor 3, 1, 2, 4, 8, 16. 1 ke 2, itu bisa ditambah, 1 tambah 1, 2. Tapi kalau 2 ditambah 1, ternyata bukan 3, di sini 4, berarti bukan penjumlahan angka 1. Kita pikir lagi yuk. 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16. Iya, berarti dengan mengalihkan angka 2 pada angka sebelumnya. Yang nomor 4, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ini termasuk barisan bilangan prima. Apa sih barisan bilangan prima itu? Bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali oleh bilangan itu sendiri. 30, 25, 20, 15, 10. Ya, berarti selalu dikurangi angka 5. Yang B, dengan menuliskan secara umum rumus suku ke N. Contohnya, tentukan 3 suku pertama dari barisan bilangan. Di sini udah diketahui rumusnya, UN sama dengan 2N. Berarti jawabnya UN sama dengan 2N. Berarti kalau yang ditanya U1, berarti N-nya diganti 1.
yaitu 2 dikali 1 sama dengan 1. Kalau U2, N-nya diganti 2. 2 kali 2, 4. U3 berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi, sehingga barisan bilangannya itu 1,4,6. Kalau barisan keempatnya berarti 4 dikali 2. Atau 2 dikali 4. Ini ada 8. Oke, kita akan bahas barisan aritmatika. U1, U2, U3, U4 atau barisan 1, barisan kedua, barisan ketiga, dan barisan keempat disebut barisan aritmatika. Dengan U1 atau A adalah suku pertama atau suku awalnya dan nilainya bebas. Ada beda antar suku yang nilainya selalu tetap yang disebut sebagai beda. Iya, jadi beda itu nilainya selalu tetap. Beda didapat dari U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Jadi angka belakang dikurangi angka depannya. Contohnya, tentukan suku pertama dan beda dari barisan. Yang A 3,7,11,15, titik-titik. Jawabnya, A atau suku pertama atau awalnya itu angka berapa? Iya, angka 3. Beda itu angka belakang dikurangi angka depannya. Berarti 7 dikurangi 3. Ketemunya 4. Bisa juga 11 dikurangi 7, ketemunya juga 4. Karena beda itu selalu tetap. Jadi belakang angka 15 berapa? Tambah 4 berarti 19. 19 tambah 4, 23. Oke, yang B 40,35,30,25, titik-titik. Jawabnya A atau suku awalnya itu berapa? 40. Bedanya angka belakang dikurangi depan itu ketemunya min 5. Berarti angka belakangnya 25 itu 20. Belakangnya 20 itu 15. Selalu dikurangi 5. Oke, jadi untuk contoh yang A ini disebut sebagai aritmatika naik karena nilai sukunya semakin besar dari 3 ke 7 ke 11 ke 15. Itu kan nilainya selalu bertambah, selalu besar, semakin besar. Untuk contoh yang B disebut sebagai aritmatika turun karena nilai sukunya semakin kecil. Dari 40 berkurang menjadi 35. Berkurang lagi 5 menjadi 30. Menentukan nilai suku ke N pada barisan aritmatika. Bagaimana caranya? Suku ke N itu rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Bisa juga diganti UN itu disingkat ANIP. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Dengan UN itu adalah urutan ke N atau suku ke N yang dicari biasanya, yang ditanyakan. Kalau A itu adalah suku awal atau suku pertamanya. Kalau beda itu B itu beda antar suku. Angka belakang kurangi angka depannya. U2 dikurangi U1. Contohnya, tentukan suku ke-21 dari barisan aritmatika berikut. 2,5,8,11, titik-titik. Kalau yang ditanya suku ke-5, mungkin kalian hanya bisa menjawab dengan cara menjumlahkan atau mengurutkan. Tapi yang di sini ternyata yang ditanya itu suku ke-21. Kalau kalian mau mengurutkan itu akan
membutuhkan waktu yang panjang. Jadi caranya, oke, A-nya berapa di sini? 2. Bedanya 5 dikurangi 2 itu 3. Yang ditanya U21. Nah, masukin ke rumus. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Yang ditanya tadi U21, berarti UN-nya diganti U21. Sama dengan A-nya berapa? 2 ditambah N-nya itu tadi kan 21 dikurangi 1. Dikali bedanya 3. Jadi U21 itu 2 ditambah dalam kurung kalian kerjakan terlebih dahulu 20 dikali 3. U21 sama dengan, kalau ada penjumlahan dan perkalian, berarti yang dikerjakan terlebih dahulu apa? Ya, perkaliannya. Jadi 2 ditambah 60 sama dengan 62. Oke, paham? Oke, di sini silakan kalian latihan soal. Ada 2 soal. Yang soal nomor 1, tentukan nilai suku ke 100 dari barisan 6, 9, 12, 15. Berarti A-nya ada berapa? Ada 6. Bedanya 9 dikurangi 3. 9 kurangi 6 sama dengan 3. Yang ditanya di sini adalah urutan atau suku ke 100. Berarti N-nya diganti 100. Kalian masukin ke rumusnya. Nah, ditambah N dikurangi 1 dikali beda. N-nya diganti 100. Dihitung. Untuk nomor 2, tentukan nilai suku ke-29 dari barisan 4, 9, 14, 19. A-nya berapa? 4. Bedanya 9 dikurangi 4. Berapa? Dihitung. Yang ditanya U29. Kamu masukin ke rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. N-nya kalian ganti jadi 29. Silakan dihitung. Oke, lanjut. Menentukan rumus suku ke N. Bagaimana caranya menentukan rumus suku ke N? Langkah-langkahnya, yang pertama, menuliskan notasi atau rumus suku ke N-nya. Yang kedua, menentukan suku pertamanya atau A-nya berapa. Yang ketiga, menentukan bedanya. Beda itu tadi apa? U2 dikurangi U1. Contohnya, tentukan rumus suku ke N dari barisan 3, 7, 11, 15, 19, titik-titik. Rumus suku ke N-nya itu apa? Oke. Tadi kan Miss bilang yang pertama itu kalian tuliskan notasinya. Notasi atau rumus suku ke N-nya itu tadi apa? UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. A-nya itu suku pertamanya berapa? 3. Dan yang ketiga tentukan bedanya. Beda itu 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Atau 15 dikurangi 11. Ketemunya juga 4. Jadi UN sama dengan, masukin A-nya 3 ditambah, karena di sini yang ditanya itu rumusnya, berarti N-nya tetap masukin N dikurangi 1 dikali beda. Bedanya 4. UN berarti 3 ditambah, oke, ini perkalian aljabar ya. N dikali 4 berarti 4N. Min 1 dikali 4 min 4. UN sama dengan, oke, di sini ada yang punya variabel N, ada yang tidak. Berarti kalian kelompokkan yang punya dan yang tidak. 4N ditambah 3 dikelompokkan sama min 4. Berarti UN sama dengan 4N dikurangi 1 dari
plus 3 dikurangi 4. Ketemunya min 1. Jadi rumus suku ke N-nya itu UN sama dengan 4N dikurangi 1. Untuk latihan, tentukan rumus suku ke N dari barisan 6,12, 18,24. A-nya ada berapa? B-nya berapa? Kamu masukin ke rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Ingat ya, N-nya tetap karena yang dicari itu rumusnya, rumus suku ke N. Oke, yang nomor 2, tentukan rumus suku ke N dari barisan 1,10, 19,28, titik-titik. A-nya ada berapa, bedanya ada berapa, kamu masukin ke rumusnya. Lanjut ke deret aritmatika. Oke, deret itu apa? Iya, deret itu adalah jumlah. Kalau barisan itu kan biasanya dituliskan pakainya koma, tapi kalau deret itu dituliskannya dengan tanda jumlah. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya. Rumus jumlah suku ke N adalah jika diketahui suku pertamanya atau A-nya dan bedanya itu menggunakan rumus Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Tapi jika diketahuinya suku pertama dan suku ke N-nya, rumusnya Sn sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. Catatannya, Sn itu apa? Iya, Sn itu adalah jumlah suku ke N atau deretnya. A itu suku awal atau suku pertama. B itu beda antar suku. Dan UN itu adalah suku ke N-nya. Contohnya, deret bilangan 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 14 ditambah titik-titik. Pertanyaannya, tentukan A. Rumus jumlah N suku pertamanya. Rumusnya ya. Yang B. Jumlah 20 suku pertamanya. Berarti dari 20 suku ini kalian jumlah semua. Berapa ketemunya? Penyelesaiannya. Oke. A-nya berapa? 2. Bedanya 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Untuk penyelesaian yang A, kalian masukin ke rumus yang mana? Tadi kan rumusnya ada 2. Jika diketahui A dan bedanya, maka menggunakan rumus yang pertama, yaitu setengah N dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Sn sama dengan setengah N dalam kurung 2, A-nya berapa tadi? Masukin di situ 2 ditambah N dikurangi 1, bedanya 4. Sn sama dengan setengah N 2 dikali 2 4 ditambah, ingat aljabar ya, N dikali 4 itu 4N, min 1 dikali 4 itu min 4. Maka Sn itu setengah N dalam kurung 4N ditambah 4 dikurangi 4. Kalian kelompokkan yang punya variabel dan yang tidak. Sn sama dengan setengah N 4N ditambah 4 dikurangi 4, 0. Jadi rumusnya itu Sn sama dengan setengah N dikali 4N. Untuk penyelesaian yang B, yang ditanya apa yang B itu? Sn dari 20. Oke, masukin ke rumusnya. N-nya kalian ganti 20.
Setengah kali 20 dikali 2 dikali A-nya 2 ditambah N-nya itu 20 dikurangi 1 dikali 4. 4 itu bedanya. S20 berarti setengah dikali 20, 2 kali 2, 4 ditambah 20 dikurangi 1, 19 dikali 4. Perkaliannya kalian kerjakan terlebih dahulu. Diperoleh S20 sama dengan setengah dikali 20 dikali 4 ditambah 76. Dari 19 dikali 4, itu ketemunya 76. Oke, 20-nya kalian coret sama 2. Jadi 20 dapat 10. S20 berarti 10 dikali 4 ditambah 76, 80. Berarti S20 itu ada 800. Untuk latihannya, deret bilangan 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 18 ditambah titik-titik. Tentukan A. Rumus jumlah N suku pertamanya itu berapa? Yang B. Jumlah 30 suku pertamanya. Jika ada 30 suku, di jumlah semuanya ada berapa? Sama yang tadi caranya. Latihan nomor 2, deret bilangan 2 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 20 ditambah titik-titik. Tentukan A-nya rumus jumlah N suku pertamanya. Rumusnya yang B jumlah 8 suku pertama. Jika ada 8 suku, di jumlah totalnya berapa? Oke ya, kalian kerjakan di buku tulis. Kalian catat dengan lengkap materi hari ini. Sudah kalian kumpulkan ke guru kalian. Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.